Jadi dulu saya pernah mengkritik Habib Bahar soal baca kitab yang sangat kacau ya. Lebih dari baca kitab Bahar yang kebalik itu. Kalau yang kebalik itu agak mending, mungkin Bahar googling dan hasilnya kebalik ya. Kalau ini kita bisa melihat tentang bagaimana kapasitas Bahar dari sisi nahu juga dari pengartian ya. Wakhtalafa diartikan sepakat ya. Ini sebetulnya video saya lama ya, akan saya tampilkan ulang tentang bagaimana Bahar Smith di sini membaca kitab, teman-teman ya. Silakan. Wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilm wa syarafin nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Dhahaba jam'un ila tafzil ila tafzil tsani. Qalu li'annahu dzatiyyun. Wasani aradi, thumma raja'a al-ula. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita lihat bagaimana Habib Bahar menjelaskan teks kitab, isi kitab dari teks yang dibacakannya itu banyak sekali hal yang rumpang. Bahkan ada satu yang mungkin ini fatal ya. Tapi di sini saya tidak menyalahkan Habib Bahar karena mungkin banyak faktor ya. Yang dialami Habib Bahar bisa saja tidak fokus, bisa saja banyak hal lah. Orang baca kitab salah itu mungkin banyak hal ya, kenapa bisa keliru. Ini juga bukan penegasan saya lebih alim berarti dari Habib Bahar, enggak. Ya, coba kita urai perlahan-lahan di sini. Nah, adapun yang tadi fatal, kita Habib Bahar mengatakan sepakat. Ulama sepakat. Sementara kalau kita lihat teksnya di sini, itu dari 3 poin dari waqtalafal a'immatu ba'dul ulama'i ya. Qala ba'dul ulama'i, dengan di bawahnya itu zahaba jam'un. Itu tidak ada satupun teks yang dapat kita ambil atau dapat kita pahami ini sebagai sebuah kesepakatan. Kalau mau ngeles ya mungkin yang sepakat itu sebagian ulama tersebut sepakat. Enggak ya, namanya teks kalau kita pahami secara komprehensif itu kalau dimaknai dengan sepakat justru tanakud, bertentangan atau kontradiktif ya. Isi kitab ngomongnya ikhtilaf. Ini berarti sudah terjadi perbedaan pendapat. Kok dimaknai dengan sepakat. Wakhtalafa al-a'immatu ayyuhuma afdalu. Itu dibaca ayyuhuma bukan ayyuhuma ya. Terjadi perbedaan di antara para imam. Wakhtalafa al-a'immatu, berbeda-beda al-a'immatu sopo sakehe para imam ayyuhuma afdalu. Manakah yang lebih utama? Qala ba'dul ulama'i. Nah ini, sebagian ulama berpendapat fil mufadolati ya, dibaca mufadolah bukan mafadilah. Karena mufadolah itu sesuatu yang diunggulkan dari 2 perkara. Mana yang lebih utama? Sesuai kan sinkron dengan yang di atas tadi. Dengan pertanyaan ayyuhuma afdalu tadi. Fil mufadolati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabin nabawi. Manakah yang lebih unggul di antara kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab kenabian? Nah, baru di sini zahaba jam'un. Zahaba gawe madhab jam'un sopok sebagian sapa kelompok ulama minal ulama'inya. Jam'un sopok sekelompok minal ulama'i nyatanya saking sakeh ulama. Ya, berarti min tabyin ini untuk menjelaskan jam'un situ siapa, yaitu minal ulama'i. Ala tafdhilis tsani, yaitu atas keunggulan yang kedua. Ya, berarti yang keunggulan yang kedua itu adalah nasab, ya, keunggulan nasab. Kenapa? Qalu, ulama yang berpendapat yang kedua itu di annahu karena sesungguhnya yasani itu ya, karena sesungguhnya kedua yaitu nasab itu zatiyun, itu adalah zati.
Wasani, nah ini di sini entah kenapa apakah sama dengan kitab yang dibacakan oleh Habib Bahar, karena kalimatnya di sini asani atau katanya kata asani. Nah, kata ini kalau kita pakai perspektif bahasa Indonesia, kalau pakai perspektif bahasa Arab itu kalimat. Kalimat bahasa Arab itu ya ismun, fi'lun, harfun. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang terhimpun dari objek, predikat, dan subjek. Atau subjek dengan kata kerja saja. Nah, kalau wal awalu, kalimatnya misalnya wal awalu yang pertama itu aradun, yang pertama itu berarti yang kemuliaan ilmu ya. Atau keagungan ilmu itu adalah aradun, itu adalah arad. Nah, arad ini artinya adalah sesuatu yang mensifati atau yang membersamai zat. Bisa kepada zat, bisa kepada jauhar, seperti itu. Kalau dalam kajian filsafat ini dikenal dengan aksiden, artinya yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pulpen itu biru warnanya. Nah, warna biru pada pulpen itulah yang disebut sebagai arad. Nah, ilmu juga menemplok pada zat. Nah, maka ilmu itu disebut atau bisa disebut sebagai arad ya. Kalau dalam kajian mantik itu ada arad am, arad khos. Intinya sesuatu yang melekat pada zat, ya sesuatu yang melekat pada jauhar. Itu namanya arad. Merah pada celobong, apa ini? Celobong apa toples ini ya. Nah, merah pada celobong itulah yang dinamakan arad. Artinya yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti adanya membersamai yang lain. Misalnya lagi ketawa. Nah, ketawa itu tidak mungkin berdiri sendiri. Maka ketawa ini butuh kepada zat. Ketika kamu bilang ketawa pasti ada zatnya, orang yang ketawa kan gitu. Nah, itu namanya arad. Atau jalan, jahit jalan, dan jalan itu butuh zat untuk bisa dikatakan jalan, itu namanya arad ya. Ketawa arad, atau warna, sifat, itu namanya arad. Begitu. Kalau zat itu zat ya zat. Ya, kamu itulah zat gitu. Nah, sesuatu yang membersamai kamu atau aksidental itulah yang disebut sebagai arad, seperti itu. Wasani, nah balik lagi kepada asani tadi. Sebetulnya Habib Bahar di sini kan wasani ini diterjemahkan oleh Habib Bahar sebagai al-awwal. Ya. Wasani yang pertama adalah aradun, artinya yang syaraful ilmi itu adalah arad, seperti itu. Kalau saya pahami dari teks secara komprehensif dari yang dikatakan oleh Habib Bahar, kalau benar teksnya yang dikatakan oleh Habib Bahar seperti ini, berarti ini berhenti titiknya pada zatiyun. Ya. Qalu li annahu zatiyun, berhenti sampai situ titik ya. Zahaba jam'un minal ulama'i ala tafdilisani. Qalu li annahu zatiyun, titik. Berarti pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tentang keutamaan yang kedua itu alasannya adalah karena mereka itu adalah zat, secara zat. Baru masuk ke yang selanjutnya wasani, dan pendapat yang kedua. Nah, baru di sini bisa dipahami ya. Wasani aradun, dan yang kedua itu adalah arad. Begitu. Farajjaha al-ula, baru di sini kita bisa masukkan atau sinkronkan dengan farajjaha al-ula. Dan yang diunggulkan itu adalah al-ula. Yang pertama, mana yang pertama? Yaitu zati. Berarti kitab ini memang sedang membahas tentang keutamaan atau ulama yang merilis tentang keutamaan nasab atau lebih utama nasab daripada yang kemuliaan ilmu. Tetapi apakah ulama yang menulis bahwasanya lebih utama ilmu daripada nasab? Ada. Oh, berarti memang antara keutamaan ilmu dengan keutamaan nasab ini terjadi begitu banyak pendapat dari kalangan ulama. Artinya kalau sudah menjadi perdebatan seperti itu, kita boleh ikut yang syaraful ilmi, tidak mesti ikut yang syaraful nasab. Ataupun kita juga boleh ikut yang syaraful nasab ketimbang syaraful ilmi. Atau kondisional, dalam kondisi-kondisi tertentu kita ikut yang ini, dan dalam kondisi tertentu kita ikut yang itu. Nah, itu mah enggak ya, seperti itu. Kalau kita mau bijak-bijakan seperti itu ya, bukan bijak-bijakan buangan, artinya kalau kita mau bijak beneran. Dengan alasan apakah ulama kemudian yang mengatakan bahwasanya lebih mulia ilmu? Itu alasan itu karena ilmu itu dengan bil kasbi, dengan kasab, dengan jerih payah, dengan upah. Nah, itu dia teman-teman. Bagaimana kemudian Bahar Smith di sini membacakan satu ibarat dalam satu kitab. Ya, mungkin Bahar inginnya sih menunjukkan argumentasi bahwa kemuliaan nasab itu ya memang ada, diunggulkan gitu loh. Ini dua konteks ya, akhirnya kita pecah ke dua konteks itu. Karena apa? Karena satu, mereka belum tentu keturunan Rasul ya. Kalau kita melihat perspektif Kiai Imad dalam kajiannya, mereka bukan keturunan Rasul sama sekali.
Tidak ada kaitan bahkan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, atau dalam tanda petik mereka hanya mampu mengaku tanpa mampu membuktikan. Adapun bukti-bukti itu semua terbantah oleh kajian Kiai Matuddin Utsman Al-Bantani. Itu satu. Yang kedua, soal tentang pendapat ulama di dalam kitab itu yang mengatakan keutamaan nasab, saya pikir ini perspektif ulama yang boleh kita ikuti, boleh tidak. Bahkan cenderung kalau kita mau mengikuti sesuatu yang lebih afdol, apatah lagi kalau ditambahkan dengan konteks kenegaraan dan kehidupan sosial hari ini, saya pikir tidak relevan lagi kalau memang masih mengikuti pendapat ulama yang mengagungkan nasab dan membandingkan dengan ilmu, yang padahal keduanya antara nasab dan ilmu itu tidak sama sekali relevan untuk dibandingkan. Kenapa? Karena soal nasab itu fenomena genealogi ya. Jadi orang tidak bisa memilih. Itu faktor gen yang siapapun manusia hanya bisa menerima. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa keturunan siapa. Tetapi untuk arad tadi yang dibahas ya, arad itu artinya yang menempel pada benda, menempel pada zat. Seperti baju saya ini, warna hitam pada baju saya ini adalah arad ya. Zatnya adalah baju ini ya, kain ini zatnya ya. Tetapi warna hitamnya ini adalah arad. Nah, ilmu itu bukan seperti ilmu itu ya arad ya. Ilmu pada manusia adalah arad. Berarti ketika manusia itu tidak ada aradnya, sama seperti baju ini tidak ada warnanya, dia tidak menarik untuk dilihat. Begitupun diri manusia ya. Ini dalam kajian mantik begitu ya. Jadi itu memang video saya tadi, kalau teman-teman simak tadi video tentang bagaimana Bahar baca kitab, itu Bahar baca kitab, kemudian saya reaction, dan tadi yang mengkritis itu adalah yang memberikan kritik atau kritis terhadap memberikan kritik ya, itu adalah saya ya. Yang mengkritisi Bahar dalam video itu adalah saya. Itu video sudah hampir 2 tahun yang lalu teman-teman. Tetapi di sini kenapa kemudian saya angkat kembali ini sebagai pelajaran satu itu. Yang kedua, jika Bahar Smith ini memberikan jawaban tentang mengapa dirinya itu terkenal atau terlihat hedon dengan mobil-mobil yang mewah dan penampilan-penampilan yang sering diposting itu mewah, dan jawaban Bahar Smith seumpama karena dia menghormati ilmu, ini saya pikir berlebihan. Banyak orang alim di Nahdlatul Ulama, di pesantren-pesantren itu mereka tidak ketika mungkin punya mobil, mereka tidak mengatakan untuk menghormati ilmu karena malu, karena merasa ada santri atau orang lain temannya yang dia merasa dia lebih alim, temannya lebih alim daripada dirinya. Itu tradisi ajaran Wali Songo teman-teman. Malu, tawadhu, tidak seperti Bahar ya. Jika seumpama Bahar mengatakan karena untuk menghormati ilmu, lah emang ilmu dia seberapa sih? Ya tanggung aja kalau lawan Bahar mah ya. Gak usah tanggung-tanggung, gak usah lawan kiai lah, lawan santri aja Bahar. Aduh baca kitab lah. Jadi ditarkib misalkan fungsi min apakah min litabyin atau apa dari harful jarnya, huruf jar ini b isti'anah atau b ilsok atau b apa ya, itu saya pikir selesai Bahar itu. Kalau misalkan diajak ke ranah itu ya, diskusi tentang perkitaban ya kita tahu lah kenapa Bahar itu cuma bisa emosi. Bahar Smith itu cuma bisa emosi, ngoceh aja kayak orang iya. Saudara bertarung, bukan bertarung apa itu ya? Ya kurang lebih begitulah. Sampai titik darah penghabisan, saudara, kayak gitu kan? Apa itu? Emang ngerasa keren. Kalau umat cerdas, umat manusia sudah mencapai level kecerdasan, cerdas dalam baik dalam ilmu agama, nahwu, shorof, mantik, balaghah, takhrijul hadis, kemudian ilmu tafsirul Quran ya. Bahkan metode-metode Quran, metode tafsir dalam Quran dia kuasai, tafsir bil isyari dan seterusnya dia kuasai semuanya. Saya pikir dia tidak akan bisa diprovokasi oleh ucapan Bahar yang hanya model keluar-keluar. Apatah lagi secara keilmuan dia mumpuni, ilmu agama dan ilmu umum pun dia mumpuni. Dia memiliki intelektualitas tentang kenegaraan, tentang ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu humaniora, ilmu politik, ilmu filsafat. Saya pikir tidak akan terpengaruh oleh Bahar bin Smith kecuali orang itu punya kepentingan politik yang terselubung di dalamnya. Ya. Karena ucapan Bahar Smith itu jujur, ucapan sampah. Saya anggap ucapan sampah, tidak ada gunanya untuk masyarakat, teman-teman ya. Apa memang? Kalau Bahar Smith ingin mengawal korupsi, siapapun, kita netizen lah, semua ingin diberantas korupsi. Bukan cuma Bahar Smith, tidak usah keluar-keluar begitu pun, kita semua ingin negara kita bersih dari korupsi. Ya, siapa yang tidak ingin dari korupsi? Siapa yang tidak ingin bersih dari korupsi? Begitu teman-teman ya. Karena saya agak jengkel kalau melihat Bahar ceramah itu. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya.
Ya, bukan membenci Baharnya, bukan, tapi ketika Bahar Smith sudah dikritisi tentang bacaan kitab, soal bacaan kitab kebalik, coba Bahar inilah baca kitab aja lah, menguji keulamaan Anda kalau memang Anda benar-benar ulama, gitu loh. Jangan koar-koar kaya ya, kaya. Bukan saya mengatakan Bahar tukang obat, ucapannya kayak tukang obat kaya ya. Ya. Dalam ilmu tasbih itu ada kemiripan, ya, atau simile dalam bahasa Indonesia. Tukang koar-koar, sama-sama tukang koar-koar, nggak berhenti-berhenti itu. Atau kayak tukang tahu bulat itu. Tapi saya kasihan kalau seumpamakan sama tukang tahu bulat. Kasihan tukang tahu bulatnya, ya. Lebih mulia itu tukang tahu bulat. Maaf punten jika mulut saya terkesan kasar. Saya sebetulnya tidak terbiasa ngomong seperti ini, dan mungkin saya tidak sopan karena baru usianya jauh di atas saya. Tetapi saya pikir ini saya sebagai konten kreator, sebagai edukator di sini memang merasa terbebani moral ya. Di sisi lain saya tidak boleh mengatakan hal-hal kotor. Di sisi lain saya juga merasa jengkel. Kenapa Bahar Smith itu masih ada saja yang mendengar ya? Padahal tadi lah, apa nggak punya malu gitu loh? Sudah sih merasa malu, kata saya mah. Apa ceramah dia coba cerita-cerita kuar-kuar. Takbir kan model gitu aja. Punten ya, punten. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kalau ada ucapan saya yang memang ini terkesan kasar atau apa, mohon dimaafkan. Saya sebutlah tidak terbiasa. Sekaligus ini saya sebagai gentle ya, fair-fairan saja, objektif saja ya. Dalam konteks ini, jika ucapan saya memang tidak pantas, saya ucapkan maaf kepada Anda semua, dan juga kepada Bahar saya ucapkan permintaan maaf teman-teman. Bukan persoalan apakah yang saya katakan salah tentang Bahar soal baca kitab itu, bukan, tetapi ini soal etis. Kalau saya maunya bijaksana, yang penting kemaslahatan untuk sesama manusia, itu aja kok, nggak lebih dari sekadar itu teman-teman. Insya Allah niat saya tulus mengkritik Bahar dan semacamnya ini karena ingin saya itu melihat masyarakat Indonesia cerdas. Loh, apakah yang disampaikan Bahar itu tidak mencerdaskan? Lah, Anda pikir saja apakah yang dilakukan oleh Bahar Smith itu bisa memberikan kontribusi intelektual kepada masyarakat? Ya, secara signifikan gitu. Baca kitab aja gitu kok, mengartikan salah, tidak klarifikasi pula. Harusnya klarifikasi, iya saya salah, saya perbaiki gitu. Mana saya belum pernah melihat. Atau soal baca kitab yang kebalik itu. Begitu teman-teman ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau memang ucapan saya ini agak sedikit kasar. Saya aturkan sekali lagi permintaan maaf saya kepada teman-teman semua. Ya, tidak ada kebencian kepada Bahar Smith. Secara person tidak ada kebencian. Sebagai sesama manusia semua harus saling mencintai. Termasuk kritik pun itu bagian dari cinta, untuk saling mengingatkan sebagai sesama muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.